Sementara itu di sebuah daratan yang tak terlihat, Nun di sana, orang-orang yang berada di pantai berseru, "Lihat, perahu itu datang." Gila, itu keren banget cara bercerita tentang doa. Seorang pekerja yang teledor tergelincir saat mengangkat batu itu. Orang-orang yang sibuk menolong si pekerja abai pada batu yang jatuh, menggelinding lalu terperosok di balik rimbun perdu. Menikmati dalam artian dengan kesehariannya dia jadi kepo kan, jadi kegaet gitu dengan hari-harinya dia tuh kayak gimana gitu. Dan bersambung gitu, ada dua jilid. Kita bikin 10 episode. Anjir, 3 aja cukup. Tapi karena ini buku gue, berarti salah satu dari kalian lah yang harus nge-host lah. Lah, Steven deh. Nah, ya. Ayo. Oke, silakan, udah gue rekam. Iya. Kembali lagi ke Kepo Buku, teman-teman. Kita kali ini kedatangan Kakak Rane nih. Kita mau dengar cerita dari Kakak Rane nih. Mas Toto gimana? Halo, kabarnya? Gimana kabarnya? Kemana? Bentar, gue lagi ngambil minum. Pagi aja lu. Kedengaran ya di speaker ya? Iya kan, gue pakai wireless. Jadi ya kabarnya baik-baik aja. Gini. Kita udah berapa episode nih? Udah 20. Capek juga ya ternyata ya kita kegiatan ini. Udah bikin podcast, terus sibuk juga off air gitu kan. Kerjaan juga. Lu kali. Kita kan lagi launching buku. Lu apa sih, Tok? Nah, buat teman-teman yang lagi penasaran buku apa, nah nanti tunggu di akhir episode kita bakal sharing ya buku apa yang kita lagi mau launching. Serius? Serius? Gue gak merasa mau launching buku soalnya. Gue mau launching buku nih, gue lagi jilid-jilidin salah satu nih. Buku apaan? Buku tulis. Alah. Wah, basi ya. Lanjut, Pen. Steven sampai gak bisa berkata-kata. Steven udah matiin mic aja, udah ganti-ganti. Steven udah malumin aja, Toto orang gila. Lanjut, Pen. Iya. Teman-teman, kita udah kembali lagi dari hiatus kita. Kapan hiatus lu, ngaco lu? Oh gitu ya? Kita udah gak hiatus lagi. Ini kalau di studio bertiga ya, gue udah bawa lakban beneran ya. Gue lakban dulu Toto sampai selesai intro. Lanjut, Fen. Iya. Kali ini kita akan dengerin buku yang dibawain sama Bang Rane nih. Kira-kira apa sih judulnya nih yang bikin kita penasaran? Cakep. Oke, dibaca belum? Kenapa Tok? Udah dibaca belum bukunya? Belum sih. Udah, lu tuh. Jadi gini, sebenarnya buku penulis dari karya penulis yang bukunya pernah gue baca dari tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah gitu kurang lebih. Dia pernah menulis buku ini. Ini buku anak, dan ini akhirnya gue kasih ke anak gue almarhumah yang suka banget dengan ceritanya gitu loh. Dan gue waktu itu ya memang sekedar membaca aja, oh bagus ya bukunya gitu loh. Tapi kemudian ada talk atau ada kayak webinar gitu yang membahas karya-karya si penulis ini. Dari situ gue tahu ternyata beliau punya karya-karya lain. Dan ini sebenarnya untuk mengenang beliau, karena beliau ini adalah salah satu penulis yang diambil oleh COVID-19 gitu. Karena beliau meninggal 25 April 2021 gitu loh. Namanya adalah Wikan Satriati. Wikan Satriati ini, Wikan ini adalah seorang penulis buku anak, penerjemah, dan juga dia kerja di Yayasan Lontar, Fen. Mbak Wikan. Mbak Wikan, oke. Dan Mbak Wikan ini buku pertamanya yang pernah gue beli gitu ya dulu itu judulnya Gadis Kecil Penjaga Bintang. Gitu. Nah, buku Gadis Kecil Penjaga Bintang ini yang membuat anak gue almarhumah kepincut, dan gila ini keren banget buku ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama, lu tahu nggak sih kalau buku-buku anak itu kayak gimana? Itu kan rata-rata kan buku yang ditulis
dengan asumsi yang baca adalah anak-anak nantinya, sehingga kalimatnya itu harus pendek-pendek, kalimatnya itu harus to the point gitu loh. Sementara Mbak Wikan ini buku anak tapi nyastra banget gitu loh. Kalimatnya tuh indah-indah gitu loh. Oke. Dan dia menggunakan pengandaian-pengandaian ini juga gak kalah indahnya. Jadi gue bilang, wah gue baru tahu. Akhirnya gue beli dong semua bukunya, ada 3. Satu itu Gadis Kecil Penjaga Bintang, ini 7 kisah tentang doa. Terus Melangkah dengan Bismillah. Terus juga Ahmad dan Domba Kecilnya gitu loh. Nah yang menarik adalah karena bahkan gue akhirnya ngobrol dengan beberapa teman yang suka buku. Beberapa diantaranya yang non muslim juga sebenarnya gitu, suka gitu loh, karena kata-katanya, pilihan kata-katanya yang menarik. Misalnya nih ya, Gadis Kecil dan Penjaga Bintang. Gadis Kecil dan Penjaga Bintang ini kan intinya sebenarnya ada kisah-kisah yang bercerita tentang doa gitu. Tentang doa. Nah, gue mau bacain satu kisah, yang lain nanti silahkan. Oh ya, by the way, pantau Instagram kita karena 3 bukunya Mbak Wikan ini gue mau bagi-bagi loh, karena gue udah beli 2 eksemplar. Wah. Jadi yang mau silahkan nanti, tapi nanti lihatnya di Instagram, karena podcast ini nanti kan didengar beberapa tahun ke depan, nanti kan malah bingung orang. Nih, ini salah satu artikel yang paling gue suka dari bukan artikel, dari tulisannya Mbak Wikan di buku Gadis Kecil Penjaga Bintang ya. Nih, judulnya adalah Perjalanan Doa. Dan ini ya, jadi dia tuh tulisannya pendek-pendek, tapi indah cara menjalin kalimatnya gitu loh. Ini Perjalanan Doa judulnya. Nih kata-katanya begini ya, gue bacain ya. Alil berkata pada ayahnya, "Ayah, ceritakan padaku tentang doa." Ayah menggandeng tangan Alil, mengajaknya ke tepi pantai. Saat itu, sebuah perahu sedang melaju membelah ombak menuju arah matahari terbit. Layarnya nampak menggelembung, menampung angin pagi. Buih-buih air laut di bawah buritan seperti sedang berkejaran. Itu kan kalimat yang orang akan mikir jelimet banget sih buat anak-anak gitu loh. Tapi sebenarnya kan dia menggambarkan sesuatu di benak anak. Misalnya dia bilang buih-buih air laut di bawah buritan seperti sedang berkejaran, seperti itu. Terus lanjut ya. Perhatikan perahu itu, kata ayah. Alil menatap perahu yang bergerak menjauh semakin kecil dan kemudian perlahan seperti tenggelam di kaki langit. Perahu itu lenyap, kata Alil. Apakah kau percaya jika ayah katakan perahu itu tidak lenyap tapi akan tiba di suatu tempat? Alil mengangguk. Ia membayangkan sebuah bandar tempat kapal-kapal besar dan perahu-perahu kecil berlabuh. Begitulah yang terjadi pada doa, kata ayah. Kau bisa saja menganggap doamu menguap sia-sia. Namun sesungguhnya doa itu akan sampai kepada Tuhan. Ayah dan Alil masih berdiri beberapa lama di pantai. Dari situ aja sebenarnya udah bisa dititikin gitu istilahnya ya. Tapi buat gue kalimat yang cerdas banget adalah karena masih ditambahin satu kalimat lagi oleh Mbak Wikan di belakangnya. Kalimatnya begini. Sementara itu di sebuah daratan yang tak terlihat, Nun di sana, orang-orang yang berada di pantai berseru, "Lihat, perahu itu datang." Buat gue tuh gila, itu keren banget gitu loh. Cara bercerita tentang doa. Karena anak kecil kan kadang-kadang gak bisa nangkep. Kenapa gue mesti berdoa? Berdoa kepada siapa? Bahkan nyampe apa enggak gitu loh. Dan si ayah mengandaikan dengan perahu yang menjauh, lama-lama gak kelihatan. Tapi nanti akan sampai di suatu tempat. Karena perahu itu selalu punya tujuan. Begitu juga dengan doa. Itu yang gue suka dari bukunya Mbak Wikan ini. Tapi ini buku Mbak Wikan ini sebenarnya mengingatkan gue ke buku yang dulu mungkin membekas gue sampai sekarang ya. Walaupun mungkin yang tadi gue bilang ceritanya tuh dark gitu. Buku-buku dulu terjemahannya H.C. Andersen gitu, Hans Christian Andersen tuh juga tipenya kan kayak gini ya. Maksud gue menarik ini. Kenapa lu bisa bandingin dengan H.C. Andersen? Gini, kalau lu tadi tentang itu ya, gue kebetulan nih akhirnya alhamdulillah bukunya Mbak Wikan ini juga ada di Play Store gitu ya. Ada. Jadi gue beli. Jadi gue pada saat ini gue langsung beli gitu. Jadi gue ada satu yang menarik gitu.
buku anak yang ini menurut gue, kalau ini memang benar-benar buku anak, itu keren banget. Jadi gue cuma ada satu paragraf yang menurut gue, kok gue jadi ingat seperti bukunya H.C. Andersen dulu ya. Jadi kayak misalnya dia menggambarkan tentang belajar dari batu gitu kan. Ada kan ya, di situ ya. Yang gue suka di pembukaannya adalah pengisahan tentang gini. Di balik rimbun perdu yang tumbuh di tepi sebuah tebing, tersembunyi sebongkah batu. Sepanjang waktu, mata air kecil di antara akar-akar perdu meneteskan butir-butir air ke atas permukaan batu itu. Sebongkah batu, tetes air yang berulang, dan naungan daun-daun perdu sebenarnya adalah komposisi yang bagus. Tapi sebongkah batu itu selalu mengeluh. Ia merasa keberadaannya di dunia ini tidak berguna. Gitu. Gue berarti sampai di situ dulu ya. Dari style kayak gini gue juga jadi inget zaman-zamannya H.C. Andersen tuh juga gaya-gaya bahasanya hampir kayak gini gitu. Terus ke paragraf selanjutnya kayak misalnya seorang pekerja yang teledor tergelincir saat mengangkat batu itu. Orang-orang yang sibuk menolong si pekerja abai pada batu yang jatuh, menggelinding lalu terperosok di balik rimbun perdu. Terus kemudian ada paragraf berikutnya, tahun-tahun berlalu, dunia pun berubah. Ini kan kayak kisah-kisah. Menurut gue gini, kalimat-kalimat ini ya mungkin buat gue ya teman-teman ya, Rani sama Stephen, nggak perlu, karena ini buku anak-anak ya, nggak perlu menggunakan kata-kata yang susah gitu kan ya. Betul nggak sih Rani? Ya. Tapi memancing imajinasi dan sastra. Betul. Ini kan bahasanya kalau lihat vocabulary-nya atau kosakatanya kan nggak susah gitu kan. Tapi kan masih nyastra gitu dan gue salut nih. Jadi gue suka banget nih buat yang pengen, kayaknya gue pengen beli buku ini buat keponakan gue deh. Wajib bener Den, harus deh. Karena gue itu dulu ngumpulin banyak buku karena gue pengen anak gue juga punya hobi yang sama dengan gue gitu kan. Dan gue selalu menemukan dongeng-dongeng yang itu lagi, yang model-model begitu lagi, sampai kemudian gue bertemu dengan buku Gadis Kecil Penjaga Bintang yang Mbak Wikan. Gue langsung bilang, gila lu, gue aja yang orang gede menikmatin ini, baca ini gitu. Ini keren sih, keren banget ini. Keren banget. Iya, keren banget. Dan itu bisa memicu diskusi dengan anak-anak karena penggunaan bahasanya gitu. Betul. Buat gue nggak ada salahnya loh anak-anak kita itu mulai dari sekarang dikenalin dengan keindahan bahasa. Betul. Bukan hanya sekedar logika bahasa, tapi juga keindahan bahasa itu yang harus dikenalin. Makanya gue bilang iya deh, gue beli buku 2 eksemplar, gue mau bagi 1 eksemplar gitu loh. Keren sih. Ada kata-kata yang bagus banget ya. Gue tuh suka banget. Ini supaya buat teman-teman penasaran aja ya. Nih ada kata-kata gini. Gadis kecil itu tidur di ranjang yang bertabur ribuan bintang, kata Bunda lagi. Mata Aileen membulat. Kenapa? Setiap kali gadis kecil itu berdoa bagi orang tuanya sebelum tidur, doa itu berubah menjadi bintang. Itu keren banget. Karena kan kita kan kalau ngajarin anak-anak kecil berdoa, kita anak-anak kadang-kadang akan nanya kan, ini doa buat apa sih? Nyampenya kemana sih? Tapi diberi logika yang sederhana dan manis gitu ya, itu apa? Setiap kali dia mendoakan orang tuanya, doa itu menjadi bintang gitu. Jadi langit jadi tambah banyak bintangnya. Gila ini keren banget, asli keren banget gitu loh. Gue gak pernah nemuin buku yang kayak begini gitu loh. Emang keren sih. Buat yang lagi nyari buku anak-anak ya coba deh bukunya Mbak Wikan Satriati ini dicari gitu loh. Dan Mbak Wikan ini memang terkenal sih seorang penulis buku anak. Lo pernah dengar gak sih, Fen? Sejujurnya belum pernah. Oke. Wajib coba, wajib dicoba baca deh. Karena kadang-kadang ada pemikiran bahwa anak itu harus disesuaikan bacaannya. Jangan dikasih yang jelimet-jelimet, gunakan kalimat-kalimat yang pendek supaya mereka bisa paham gitu. Bahkan dari zaman kita SD kan kita belajarnya kalimat-kalimat pendek. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi gitu loh. Ini Kakak Budi. Baru nanti ditambahin kalimatnya di buku 1A itu kan ya. Buku 1B-nya baru Ibu Budi pergi ke pasar. Jadi udah mulai dipanjangin. Itu menarik gitu loh sebenarnya. Tapi ketika anak udah mulai membaca juga harus diperkenalkan dengan keindahan. Padahal jauh sebelum itu, jauh sebelum buku Ibu Budi sudah ada loh lagu-lagu anak yang
kata-katanya juga indah sebenarnya, bukan hanya kata-kata yang praktis. Contohnya katanya lagu Bulan Sabitnya Pak Atem Mahmud. Ada kata-kata di situ yang buat gue nyastra banget ketika Pak Atem Mahmud bilang bulan sabit di awan laksana perahu emas. Itu kan indah banget karena dia mengandaikan bulan sabit sebagai perahu emas. Tapi kata-kata yang paling indah dari tulisannya Pak Atem Mahmud menurut gue adalah ketika Pak Atem Mahmud bilang gini, dia mengandaikan bulan sabit di awan ya, terus dia bilang berlampu bintang, berlaut langit. Edan kan gitu. Jadi seperti perahu yang berlampu bintang, berlaut langit gitu loh. Terus ditutup dengan kata-kata bahwa andaikan gue bisa ada di situ gitu loh, ingin menjadi nakoda dari perahu itu kan gila. Keren ya. Keren gitu loh, bukan sekedar lagu-lagu yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari, tapi juga ada kata-kata yang menarik gitu loh. Ada kata-kata yang indah yang dari kecil udah dimasukin tuh kata-kata yang indah itu sehingga dia akan lebih terdorong untuk juga mencintai sastra. Kalau buat gue sih gitu. Setuju. Pengarangnya ini dilengkapi sama gambar gitu juga nggak? Apa semuanya? Gambarnya bagus. Ada gambarnya. Cuma gambarnya itu memang artistik sih. Jadi bukan gambar yang apa ya, yang imut-imut, enggak. Buat gue gambarnya artistik gitu loh. Makanya gue bilang begitu pas baca buku ini gue jadi ingat buku H.C. Andersen gue. Karena gambarnya juga kayak begini gitu. Alright, dan ngomong-ngomong soal buku anak, lu kenapa sih suka H.C. Andersen? Lu emang dari dulu dijejerin H.C. Andersen deh kayaknya deh. Enggak, karena dulu tahu sendiri ya, salah satu favorit gue kan 5 Sekawan, dan 5 Sekawan itu kan lebih ke cerita detektif gitu kan. Dan H.C. Andersen itu menurut gue ketika gue kecil, lu tuh makanya benar ya ada yang bilang karya sastra yang bagus itu nggak sekedar menghibur atau bahkan tidak gimana ya, gue jadi salah nanti kalau ngomong kayak gitu. Tapi nggak cuman menghibur mungkin ya, atau nggak, tapi membuat lu berpikir gitu. H.C. Andersen tuh membuat gue berpikir gitu. Seakan-akan lu tuh bahkan di ketika gue waktu SD kayak gitu baca Andersen tuh nyesek loh. Nyesek, kenapa? Karena ceritanya kan dark. Lu cerita tentang prajurit berkaki satu yang dia juga jatuh cinta sama pebalet dan itu dia mainan kan, dia kayak gitu. Terus kalau nggak salah H.C. Andersen juga ada cerita tentang anak kecil penjual korek api yang akhirnya mati karena menghangatkan. Iya, mati karena kedinginan gitu kan dan dia karena dia pengen anget, dia menyalakan korek apinya satu begitu, itu dia lihat, kalau nggak salah dia lihat ibunya atau siapa, dan akhirnya dia menyalakan lagi tapi akhirnya meninggal karena itu. Kan sebenarnya kalau makanya gue bilang itu dark story H.C. Andersen, tapi membuat lu berpikir gitu. Dan lu cerita anak kayak gitu, nggak tahu zaman sekarang bisa nggak lu bikin cerita anak kayak gitu yang membuat anak tuh iya ya, hidup ini harusnya membuat lu lebih wise gitu. Menurut gue makanya gue kena banget gitu dengan cerita-cerita seperti itu gitu. Yang membuat lo berpikir, iya ya, hidup ini memang gimana ya, kadang-kadang susah gitu, tapi jangan cengeng gitu aja gitu. Asik. Menurut gue gitu kalau menurut gue gitu. Keren. Jadi semakin tahu latar belakangnya Toto. Ada filsafat, H.C. Andersen gitu. Mungkin itu yang mempengaruhi, karena gimana ya, sesuatu yang kayak ibaratnya kan jadi keinget sampai sekarang gitu, karena ceritanya tuh kena banget gitu. Jadi gila ya, ada orang yang merindukan, jadi kayak apalagi zaman kita dulu, makanya gue sebel kalau sama orang yang zaman sekarang tuh nggak ngerti even peribahasa yang kadang-kadang sederhana gitu. Karena zaman kita SD kayak gitu kan, ngerti peribahasa gitu kan, terus punya cerita-cerita kayak gitu. Lu tadi ngomong ada lagu-lagu anak yang mungkin secara nggak sadar kita nyanyiin tanpa sadar, itu sebenarnya punya bahasa yang bagus, nggak cemen gitu. Sorry ya kalau gue bilang nggak ya kan, nggak cemen, bener kan sih? Bahkan tadi lagu misalnya ambilkan bulan bu untuk menerangi, kan menurut gue keren gitu bahasanya. Bahasanya susah enggak. Keren banget. Dan itu kan akan memicu pertanyaan anak, kenapa ngambil bulan gitu. Itu jadi bisa jadi bahan diskusi yang menarik gitu loh.
Betul. Dan nggak harus susah kan gitu. Lu dengan nada yang masih terjangkau gitu. Bisa kayak gitulah, bisa kayak gitu. Dan gue kangen gitu lagu-lagu anak tuh kalau bisa bikin ya kayak gitu coba. Yang bahasanya sederhana tapi tetap artistik. Kosakata kan nggak menghalangi lu untuk akhirnya. Maksud gue bener kan baca bukunya Mbak Wikan Satriati ini, kosakata yang gampang atau kosakata yang diketahui oleh anak tidak membatasi seorang pengarang membuat karya yang tidak artistik. Karena kalau tadi lu bilang bahwa dulu kita diajari kalimat sederhana, kemudian ada kalimat induk dengan kalimat anak kalimat gitu kan ya. Tapi kan tetap jelas gitu, nggak orang juga nulis nggak akhirnya. Orang dengan kalimat, dengan anak kalimat yang banyak akhirnya nggak jelas, itu sebenarnya lu ngomong apa sih gitu. Kan banyak sekali kita baca-baca buku ya, induk kalimat yang banyak, jadi sebenarnya ide jadi opo gitu, misalnya kayak gitu kan nggak harus begitu kan, misalnya kayak gitu. Yoi. Van, lu termasuk ada dalam radar lu nggak sih buku anak? Kan nanti suatu saat lu akan punya anak. Cie. Kalau buku anak yang masuk radar tuh baru ini aja, baru Nawila. Ceritain dong, kapan-kapan kita ajak Mbak Reda. Itu Nawila juga bagus loh. Nah, ini nih, gue tertarik nih, Van. Kenapa? Karena Mbak Reda ikut ngebahas bukunya Mbak Satriati ini, Mbak Wikan ini, di salah satu acara di YouTube baru-baru ini. Jadi Mbak Reda Hikmat itu yang bikin gue baru tahu, ternyata Wikan punya buku yang lain gitu loh. Kalau Nawila kenapa lu suka, Van? Karena kesederhanaan ceritanya gitu, satu. Dan dua, menikmati aja gitu perjalanan si Nawilanya gitu. Menikmati dalam artian dengan kesehariannya dia jadi kepo kan, jadi kegaet gitu dengan apa sih hari-harinya dia tuh kayak gimana gitu. Dan bersambung gitu, udah ada dua jilid. Iya ya, kita ajak Mbak Reda deh ke sini ngobrol, seru tuh. Nawila itu salah satu contoh buku anak yang juga menarik dan ditulis dengan apa adanya, tidak terlalu dilebih-lebihkan, dan Nawila itu sosok anak yang apa adanya aja kan, Fen? Benar. Tapi sedikit saran ya kepada teman-teman kalau mau beli bukunya Mbak Wikan Satriati ini. Banyak di antara kita entah punya ponakan atau punya anak gitu ya, kita beliin buku terus kita kasih, terus udah suruh baca. Padahal menurut gue poin yang menarik dari sebuah buku ketika kita berikan untuk anak kita atau ponakan kita adalah untuk memicu obrolan, untuk memicu diskusi gitu loh. Betul. Jadi jangan biarkan mereka membaca sendiri tanpa didampingi dan akhirnya bingung gitu loh. Jadi buku yang diterbitkan oleh yang ditulis oleh Mbak Wikan Satriati ini adalah salah satunya, karena dia banyak bercerita tentang doa tanpa harus jelimet, banyak bercerita tentang kayak misalnya Ahmad dan domba kecilnya itu kan tentang Nabi Muhammad, atau kemudian melangkah dengan Bismillah, kisah-kisah kalimat thayyibah itu juga sebenarnya kan tentang agama, tapi itu menuntut kita untuk membaca dulu, memahami dulu, baru nanti siap ketika anak kita mau membacanya. Atau bahkan hidupkan lagi kebiasaan mendongeng gitu loh. Jadi membacakan satu cerita, karena nah ini yang bagus dari bukunya Mbak Wikan ini, karena pendek-pendek. Jadi dalam satu buku itu ada banyak tulisan, ada banyak artikel, bacain satu, terus biarkan anak itu bertanya gitu. Dan akhirnya itu jadi bahan diskusi yang menarik. Seperti waktu gue pertama kali beliin buku anak gue dengan Gadis Kecil Penjaga Bintang itu gitu. Dan akhirnya menemukan 2 buku lagi. Gitu sih sarannya buat teman-teman yang tertarik untuk membeli gitu. Ngomong-ngomong bukunya tentang Nawila, apakah buku, gue belum baca ya, apakah buku Nawila itu kalau cerita tentang keseharian, apakah sama dengan buku Tono dan Tini zaman dulu ya? Sama. Iya ya? Sama. Tono dan Tini itu kan sebenarnya terjemahan dari apa sih, Belanda ya? Apa sih? Kalau gue lihat Tono dan Tini apa? Jip and Janneke ya? Jip and Janneke. Dulu tuh gue punya nih buku Tono dan Tini. Coba gue bongkar kali masih ada. Penerbitnya Jambatan. Waduh, penerbit Jambatan masih ada nggak sih, Van, sampai sekarang? Udah nggak ada ya? Kayaknya udah nggak ada. Jambatan yang penerbit Jambatan itu juga salah satu penerbit buku-buku yang keren. Yang logonya ini kan bukan burung apa?
pohon Golkar tuh apa? Pohon Golkar, beringin. Ya. Gue bilang pohon Golkar, maaf, besar dengan Golkar. Itu salah satu penerbit buku yang keren menurut gue tuh. Tapi nggak heran sih kalau memang ada kemiripan stylenya, karena Mbak Reda itu kan juga pasti besar dengan buku itu. Iya, buku Tono dan Tini itu ceritanya kan sederhana gitu kan, cuma dari satu terus habis, terus satu apa tentang cukur-cukuran kalau nggak salah, terus apa ya, macam-macam deh, pokoknya gue lupa juga sih. Gitu loh. Ya sama dengan puisi-puisi yang kadang-kadang kita bilang belum waktunya nih anak-anak baca puisi atau mengenal puisi. Ada satu puisinya Pak Sapardi Djoko Damono yang juga kata-katanya menarik. Paling tidak gue punya temen yang anaknya suka sekali dengan puisi itu. Anak gue juga suka puisi itu. Judulnya Gadis Kecil. Nih gue suka banget, dan itu bisa memicu diskusi dengan anak. Jadi Gadis Kecil itu ada kata-kata gini. Ada gadis kecil diseberangkan gerimis. Itu aja kan udah, maksudnya apa diseberangkan gerimis gitu kan. Terus di tangan kanannya bergoyang payung, tangan kirinya mengibaskan tangis. Gila itu kan, coba lo. Katakan Pak Sapardi itu kan tipe-tipe orang yang menulis puisi itu sangat apa ya, sangat visual. Lo bayangin ketika misalnya gue bilang ya puisinya, ada gadis kecil diseberangkan gerimis. Kan kita bisa membayangkan, dia diseberangkan gerimis ini maksudnya dia mungkin menyeberang jalan di tengah gerimis, bisa juga kan. Tapi kan bisa bermakna lain bagi orang lain kan. Di tangan kanannya bergoyang payung, tangan kirinya mengibaskan tangis. Kita bisa membayangkan ini anak ini mungkin lagi sedih gitu kan. Tapi ditutup dengan kata-kata di pinggir jalan ada pohon dan seekor burung. Visual lagi kan gitu. Gue suka banget puisi-puisi itu, dan sama dengan gaya-gaya begini gitu loh. Ketika lo bisa mengajak anak-anak lo untuk suka seni, insya Allah anak itu hatinya akan lebih apa ya, lebih kaya gitu loh. So tahu ya gue. Betul. Tapi bagaimana supaya anak itu lebih mencintai sastra gitu loh. Oke, baiklah. Bentar Bang Rane, bentar. Ini ada aku kutip dari idwriters.com ya. Kalau buku ini tuh Gadis Kecil Penjaga Bintang di-rankingkan 1 dari 7 buku anak terbaik tuh dari Goodreads Indonesia. Wow, 1 dari 7 buku anak terbaik. Yang lain apaan? Ada nggak? Nggak dicantumin. Dan buku ini udah ditranslate, udah diterjemahin ke bahasa Melayu dan publish di Malaysia dengan judul Doa Gadis Kecil. Penerbit PTS Malaysia 2015. Keren. Ya, keren. Oke. Dan ada satu pertanyaan nih Bang Rane. Ini kan kayak singkat gitu ya. Ini bisa nggak sih kita explore, ataupun nanti siapa yang akan megang hak ciptanya gitu ya, di-explore jadi audiobook misalnya, ataupun jadi podcast gitu. Soalnya aku barusan nemu nih podcast Selamat Bobok Sayang dari Ibu Nana Beawi Harta. Jadi podcast ini saya dedikasikan untuk anak-anak dalam bentuk cerita sebelum tidur yang mempunyai moral story terkait budi pekerti. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Indonesia tersayang. Ada ya podcastnya ya? Iya. Keren tuh. Karena ini kebetulan sih, mungkin waktu podcast ini episode ini mengudara mungkin udah lewat sih ceritanya. Tapi gue itu lagi bikin sama teman-teman workshop mengajar untuk anak-anak SD. Dan salah satu pembicaranya itu adalah Kak Seto gitu ya. Terus ada Mas Bukik dari Yayasan Guru Belajar. Dan yang menarik dari situ diceritakan ketika lu ngajar dengan ketika lu ngajar, gini, ternyata anak itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, jadi dia belajar dengan melihat. Ada yang kinestetik, dia belajar dengan menyentuh. Tapi ada yang auditory, dia belajar dengan mendengar dan bicara. Salah satu contohnya adalah, gua nggak tahu nih, ada nggak sih kita bertiga ini yang punya kebiasaan kalau membaca itu mulutnya bergerak? Gua. Lu tuh ya? Gua sambil nyemil kan maksudnya? Yeah. Dasar lo. Nggak, kan ada tuh orang, misalnya gue baca bukunya Mbak Wikan sekarang gitu ya, dia bilang,
Si bocah diam saja, ia tidak mengerti buku. Gitu loh. Seolah-olah dia sedang membacakan buat dirinya sendiri. Nah itu ternyata tipe auditori gitu loh. Tipe anak yang auditori. Dan nyambung ke ceritanya Stephen tadi soal podcast misalnya tentang buku atau e-book, audiobook. Ya itu cocok buat anak-anak yang tipenya auditori, yang terbiasa menangkap pesan secara audio dan juga dia lebih suka bicara, lebih suka cerita. Sampai-sampai membaca buku pun dia seperti berbisik gitu loh. Si bocah dan kakek berjanggut masih mendengarkan dan ibu-ibu. Nah, sampai besar ada orang yang seperti itu loh bacanya loh. Ada orang yang seperti itu, bukan menggerakkan mulut untuk nyemil kayak Toto, tapi baca gitu. Nah, itu menarik gitu loh kalau kata Stephen tadi, kalau misalnya ada buku-buku audio seperti Mbak Wikan ini, asal dibacanya dengan benar, asal dibacanya bukan seperti membaca lempeng, tapi ini karya sastra, jadi harus dibaca seperti sebuah karya sastra. Walaupun tentu ya kalau ada yang mau bikin podcast seperti itu, jangan lupa kalau kita mengaudiobookkan buku orang, itu berarti kita menggunakan atau memanfaatkan hak cipta orang gitu loh. Jadi tentu harus ada prosedurnya lah. Betul. Jangan main bikin podcast, bacain buku orang dan merasa bahwa ini buku bagus, anak-anak harus dengar. Gue mau bacain buat anak-anak yang belajar dengan gaya auditori. Tapi lu lupa itu karya orang yang ditulisnya berdare-dare, begadang-begadang, cuy. Betul. Jangan main ngasal aja gitu ya. Jangan main bacain aja. Gitu, Van. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan ya tapi ya untuk dibikin gitu. Sangat tidak menutup kemungkinan. Bikin dong. Stephen ini ada bohlam nyala di kepalanya. Ting. Apa sih? Teman-teman punya buku anak lainnya? Pengen diskusi bareng sama Bang Rane, Mas Toto mungkin? Kita undang ke sini mau? Silakan hubungi Instagram Kepo Buku. Oke Bang Rane? Pastinya. Betul. Kita pada dasarnya buku apa aja kalau tidak mau ngajak Bang, gua mau diskusi tentang ini. Ayo aja kita mah. Gitu. Kalau perlu ntar kita ke Singapura lah diskusinya. Kita lagi membangun satu studio ya. Itu serius beneran lagi? Studio foto. Potong sebentar sebelum Stephen tutup. Buku Wardah tuh waktu itu diulas di majalah mana gitu loh? Di online. Dia nggak tahu majalah mana. Ada. Gue pernah baca di Kompas kalau ya cerita soal Wardah Bookstore. Iya. Kapan-kapan bisa juga jadi bahan cerita. Boleh. Ya udah, silakan Pak Stephen. Oke. Terima kasih kesempatan untuk kita dengerin ceritanya Kak Rane hari ini. Kak Rade. Kayak Rade maksudnya. Semoga bukunya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan episode kali ini kita tutup ya teman-teman. Kami dedikasikan buat Emput, Putri Nabila Gani, dan juga Wikan Satriati. Sampai berjumpa di lain kesempatan teman-teman. Salam hangat dari kami semua. Dadah. Kayak Rane.